Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Surastri CGP Angkatan 11 dari Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan demonstrasi konstekstual modul 3.1 berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saat ini saya sedang berada di SDN 1 Karangmulia dengan Ibu Cucu Juwaria. Beliau adalah kepala sekolah dari SDN 1 Karangmulia, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Selamat pagi Ibu. Pagi juga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saat ini baik-baik saja. Ya Ibu, maaf sekali mengganggu waktunya. Ini saya dalam rangka melaksanakan tugas calon guru penggerak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini kebetulan Ibu sebagai kepala sekolah ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Ibu tidak keberatan? Ya tidak nih. Ya, terima kasih Ibu. Ibu, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini, Bu? Ya, terima kasih ya. Pertama saya mengamati dulu ya dalam suatu permasalahan yang terjadi, kemudian mengumpulkan informasi yang faktual ya dan yang betul-betul benar ya gitu. Terus selanjutnya menentukan suatu keputusan yang mengacu berdasarkan peraturan. Misalkan kalau dalam keputusan itu berdasarkan ada norma dan hukum ya, maka misalkan kalau dikatakan ini berurusan dengan hukum berarti itu sudah jelas ya, betul dan salahnya. Kalau dengan masalah moral ya itu ada hubungannya dengan dilema etika. Oh iya Ibu. Nah Ibu, bagaimana selama ini Ibu mengambil keputusan tersebut, terutama misalnya Bu ada kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam mengambil keputusan ya, maka pertama harus dikembalikan semuanya kepada aturan. Ya. Yang tadi ya, sekarang kalau menurut hukum benar dan benar itu sudah berarti bertolaknya dengan hukum, maka etika moral lah yang dibahas ya. Ya. Kemudian setiap mengambil keputusan saya selalu berhubungan dengan guru-guru ya, warga sekolah, terutama dapat menerima keputusan atau permasalahan yang langsung benar dan bisa dipahami karena selalu ada alasan dibalik kejadian tersebut. Oh iya Ibu. Nah berkaitan hal tersebut, ada langkah-langkah nih atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya ambil ya, saya lakukan pertama saya akan mencari informasi terlebih dahulu ya. Diyakinkan kebenarannya ya. Yang kedua datang langsung ya, turun untuk mewawancari dan berbagai pihak. Yang ketiga itu menganalisa untuk mengambil keputusan yang terbaik. Oh iya, sangat tepat sekali Bu ya. Lalu hal-hal apa saja yang selalu Ibu anggap efektif dalam pengambilan kasus-kasus berkaitan dengan dilema etika tersebut, Bu? Apabila dilakukan dengan spontanitas ya, maka tergantung pada objek permasalahan di lapangan. Kemudian mengobrol dengan guru-guru atau komite atau pihak yang terkait, misalnya kita bisa berkolaborasi dengan stakeholder ya, yang peduli terhadap lingkungan sekolah. Terus selain itu mendengar juga pendapat dari pendapat ya, supaya keputusan itu bisa diambil, jangan sampai orang lain yang dirugikan. Oh iya, dirugikan. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu Ibu misalnya dalam menyelesaikan masalah kasus dilema etika tersebut?
Apa Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal tertentu, Bu? Untuk menyelesaikan kasus atau dilema yang tadi itu, pertama mungkin tidak ada jawab tertentu berdasarkan apakah misalkan bisa diselesaikan secepatnya ataupun menunggu kita informasi dari yang lain ya, terus kita mungkin mendapatkan bantuan dari yang tadi yang stakeholder ya. Jangan sampai kita memutuskan ada orang lain yang dirugikan, karena kalau dilema etika itu harus menghasilkan keputusan yang benar-benar untuk kepentingan umum, tetapi tidak ada orang lain yang dirugikan. Iya Ibu. Adakah faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu gitu dalam Ibu ketika mengambil sebuah keputusan? Ya, mungkin faktor itu pertama guru-guru guru, keluarga sekolah, yang tadi ya pihak stakeholder. Misalkan kalau kita tidak bisa menyelesaikan ya secara kekeluargaan untuk menghasilkan keputusan yang mana tadi ya, yang tidak bisa atau tidak boleh merugikan salah satu pihak, maka kita bisa kalau untuk jauh ke hukum misalkan, karena kan ada kepolisian. Oh iya. Nah, dari semua yang disampaikan, mungkin apa Ibu pembelajaran yang Ibu petik ketika Ibu ini mengalami suatu pengambilan keputusan dilema etika? Ya, mungkin untuk saya pribadi ya, kita bisa belajar ya, bagaimana misalkan untuk bisa mengambil keputusan yang tadi ya, tidak ada orang yang lain yang dirugikan ya. Karena kalau dilihat dari segi hukum sudah yakin ya ada benar dan salah. Kalau ini dilema etika, benar melawan benar, otomatis kita bisa diselesaikan dengan bijaksana ya. Juga pengalaman yang kami terima sebagaimana kayak itu istilah ya, pengalaman adalah guru yang terbaik ya. Maka kita belajar dari berbagai hal kejadian untuk setiap kasus yang terjadi di lapangan yang sama-sama kita bukan urusan, kita kerjakan bersama sehingga menghasilkan keputusan yang mungkin tadi ya tetap ya, karena dilema etika itu menghasilkan keputusan dengan tidak ada yang dirugikan. Oh iya, betul sekali Ibu. Terima kasih, pemaparan Ibu sangat bermanfaat sekali bagi saya, sangat memberikan pencerahan ya Bu ya. Ternyata begini ya Bu, ketika kita dihadapkan dengan sebuah dilema benar salah, tapi di sini ada dua hal yang harus kita laksanakan ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu, apa yang dipaparkan Ibu sangat bermanfaat. Terima kasih juga Ibu untuk waktunya, dan semoga Ibu tetap sehat selalu. Amin. Dan juga apa yang Ibu utarakan sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin sekian wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan dan nilai-nilai kebajikan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Surastri, CGP Angkatan 11 dari SDN 1 Karangmulia, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 3.1 berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saat ini saya sedang berada di SDN 2 Karangmulia bersama Ibu Haji Lili Suryani. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN 2 Karangmulia. Selamat pagi Ibu. Bisa ketemu. Iya Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ibu, terima kasih waktunya. Maaf sekali ini mengganggu. Ya. Ibu, di sini saya sedang melaksanakan demonstrasi konseptual. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun Ibu, pertanyaannya yang pertama, bagaimana Ibu ketika menghadapi
atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah ini, Bu? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa menjawab sesuai dengan apa yang diinginkan. Sebelum menjawab pertanyaan, mungkin dulu barangkali saya menyimak dulu apa yang itu namanya dilema etika dan rujukan moral ya. Barangkali itu pemahaman saya itu adalah istilahnya itu rujukan moral itu kita harus menentukan dua pilihan ya, barangkali kalau tidak salah gitu. Mohon diluruskan itu antara benar dan salah juga begitu. Nah, bagaimana di sekolah kami kalau menghadapi hal seperti itu? Insya Allah ketika masalah itu terjadi, tentunya saya sebagai kepala sekolah tidak langsung menerima mentah-mentah ya. Tentu itu harus dikonfirmasi dulu dengan guru kelasnya, apa yang terjadi sesungguhnya. Nah, kalaupun itu emang terjadi, lalu faktanya itu apakah benar, kemudian informasi yang diterima itu harus diolah dulu tentunya. Bagaimana diidentifikasi dulu ya, bagaimana kasus itu sampai terjadi, seperti apa asal mulanya dan bagaimana, tentunya yang lebih tahu itu kan guru kelasnya. Mungkin dikonfirmasi dulu dengan guru kelasnya, kemudian diajak bicara bareng-bareng tentang hal ini. Oh iya, itu hal pertama yang dilaksanakan. Nah, Ibu selama Ibu melaksanakan pengambilan keputusan, nah terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil kebijakan, bagaimana Ibu menjalankannya? Nah, tentunya di sini saya tidak bisa memutuskan sendiri ya. Nah, tentunya yang paling pertama itu harus berpegang dulu kepada norma atau aturan yang ada ya. Misalkan di sini ada contohlah kalau di kelas itu ada kesepakatan bersama ya, dan mungkin di sekolah juga ada etika atau ada aturan norma-norma yang diberlakukan. Nah, kemudian dalam keputusannya itu misalkan setelah melakukan identifikasi, kemudian ternyata itu misalkan kasus itu benar terjadi. Nah, kemudian saya selaku kepala sekolah itu etika atau norma apa yang berlaku itu tentunya harus sesuai dulu norma, tidak keluar dari norma yang telah ditentukan barangkali. Nah, itu yang kami tempuh barangkali seperti itu. Kemudian setelah itu menentukannya itu apa istilahnya untuk mengambil keputusan misalkan ya, kita kerjasama dulu dengan guru karena saya itu tidak tahu persis di kelas itu seperti apa, ya kan? Jadi kasusnya itu informasi dari guru, dari pelakunya itu sendiri kan diidentifikasi. Nah, kemudian kalau toh memang bisa dilaksanakan atau diputuskan bersama sesuai dengan norma yang berlaku, aturan-aturan yang berlaku, tentunya mungkin norma juga kan kalau toh setelah membuat aturan atau norma mungkin ada dasar hukumnya ya yang diambil pemerintah, lebih jauh itu ke aturan-aturan yang dari pemerintah bagaimana, kemudian baru kita melaksanakan hal itu. Berkaitan juga dengan langkah-langkah Ibu ya yang diambilnya. Nah, hal-hal apa saja nih yang selama Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Nah, untuk itu yang dianggap efektif ya. Kemudian setelah tadi melakukan mencari informasi sudah didapat, kasusnya seperti ini, tidak lantas saya memutuskan sendiri ya, diajaklah itu kerjasama dengan guru kelasnya itu paling utama ya. Kemudian dengan dewan guru kan, dengan dewan guru juga mungkin karena murid itu kelas 4 contohnya, hanya guru kelas 4 yang tidak kan. Jadi selama guru itu berada di lingkungan sekolah, satu sama lain saling mengetahui, saling memberikan masukan. Jadi kan ketika yang saya anggap efektif itu ketika mengambil keputusan itu kita ada kerjasama dengan guru, dengan dewan sekolah, mungkin juga dari masukan dari pihak lain yang terkait untuk menentukan bagaimana keputusan ini sehingga diambil oleh keputusan bersama dan tidak istilahnya merugikan salah seorang. Barangkali yang dianggap oleh saya seperti itu ya. Jadi diskusi dengan para guru, kemudian
cair sehingga diperoleh keputusan bersama yang tidak akan memvonis lah seseorang gitu kan, dan memberikan seseorang dalam hal itu ya menurut saya. Lalu di sini Bu ada mungkin hal-hal yang menjadi tantangan ketika Ibu melaksanakan suatu pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangan yang Ibu hadapi. Tantangan itu kadang-kadang keputusan tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh pelaku atau kadang-kadang keputusan itu bertentangan dengan itu sehingga kasus itu lanjut misalkan ya. Kemudian adanya konflik kepentingan, nah itu yang paling konflik kepentingan pribadi kan, misalkan ada konflik kepentingan atau kepentingan saya selaku pengambil keputusan atau pihak lain seperti guru kan ada kepentingan pribadi tentang kasus ini. Nah itu biasanya itu menjadi tantangan tersendiri untuk saya selaku kepala sekolah. Kemudian apa yang dimaksud dengan kepentingan pribadi kadang-kadang ada unsur nurani lah, nurani antara pihak yang menjadi yang terlibat dalam kasus itu, kemudian dengan saya selaku kepala sekolah. Nah itu biasanya jadi dilema juga ya gitu. Kemudian prinsip-prinsip keputusan itu tidak diterima oleh si individu tersebut, kadang-kadang itu yang menjadi tantangan ya. Ya memang ibunya seperti itu. Kemudian Ibu, apakah Ibu ketika melaksanakan kasus etika ini ada jadwal tertentu atau mungkin disesuaikan saja misalnya dengan keadaan ketika ada permasalahan seperti itu, apa dijadwalkan atau mungkin langsung menyelesaikan di tempat? Misalnya ada sebuah kasus, Ibu jadwalkan untuk pemecahannya atau mungkin Ibu selesaikan langsung. Tergantung. Kalau kasus itu biasanya kan kita tidak bisa menganggap kasus itu mudah atau kasus itu berat. Makanya mungkin saya selaku kepala sekolah ada unsur spontanitas lah. Nah, kalau sesaat misalkan itu ada kasus itu, sesaat kita itu respect, ada istilahnya itu memberikan alternatif awal ya untuk penyelesaian solusi itu. Kalau misalkan tidak berlanjut, yang jelas kalau untuk jadwal spesifik sih tidak ada ya. Kalau kami tidak menjadwalkan, oh ini kasus ini harus dijadwalkan hari apa atau minggu berapa, enggak lah, karena selama ini yang pernah dialami sekarang ini tidak ada kasus berat lah yang seperti membutuhkan penanganan spesifik khusus ya. Kalau yang mungkin terjadi itu yang dianggap itu termasuk seperti kisah-kisah anak-anak lah, anak sekolah seperti itu, sampai dengan saat ini tidak ada hal atau kasus yang berat dalam sekolah. Yang ada mungkin hanya ya sifatnya kelalaian anak saja. Jadi kadang-kadang spontan ditangani. Kalau misalkan ada pernah terjadi perkelahian anak, itu kan nggak mungkin diselesaikan di dalam kelas dengan banyak orang. Pasti anak tersebut dipanggil ke kantor atau mungkin di ruangan khusus, diberi nasihat, ditanya bagaimana solusinya. Kalau ternyata kasusnya hanya sebatas iseng, nah nanti diselesaikan langsung, kemudian di depan anak-anak juga sambil memberi nasihat gitu. Kalau untuk jadwal khusus, saya rasa tidak pernah dalam sekolah ini tidak pernah terjadi, sehingga memerlukan jadwal khusus untuk penanganan tidak. Paling juga yang anak-anak diselesaikan mungkin dibawa saja dari luar jam pelajaran, dibawa keluar dari jam pelajaran. Kan itu juga mungkin terjadi ketika biasanya anak-anak dalam keadaan istirahat jam belajar gitu. Itu mulanya dari keisengan begitu kan. Nah, kasus yang terjadi di sekolah ini mungkin seperti itu. Jadi tidak ada jadwal khusus untuk menentukan anu ditentukan. Jadi yang lebih menyesuaikan dengan situasi, kadang-kadang ya spontanitas untuk menasihati. Ibu mungkin ada faktor-faktor yang membantu Ibu untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan ketika misalnya ada kasus yang terjadi di sekolah atau ada hal apa yang kurang di sekolah ini, misalnya ada sesuatu yang kurang sesuai. Nah
faktor-faktor yang membantu ibu gitu, mulai dari guru atau seperti apa? Ya alhamdulillah mungkin ya itu dari faktor guru yang paling utama ya, faktor guru atau mungkin juga dari anak-anak itu sendiri kan. Anak-anak itu sendiri kadang-kadang memberikan informasi. Nah, jadi kasus itu bisa diketahui atau bisa ditangani sampai diambil keputusan, tentu kita kan punya informasi dulu kan. Jadi kan faktor yang paling utama itu ada informasi yang akurat ya, relevan dengan kasus yang dihadapi. Kemudian yang paling utama juga dari informasi itu ketika kita menerima informasi, kemudian informasinya itu akurat relevannya, tapi kita tidak mampu ya, tidak mampu berpikir logis. Apa artinya? Apakah kita mampu nggak memecahkan masalah kalau kita tidak punya pola pikir kan? Jadi yang paling utama yang bisa membantu adalah pola pikir ya, pola pikir kalau nggak saya sendiri lah. Ketika itu apakah saya ini memiliki pola pikir untuk memecahkan masalah ini? Jadi kan pola pikir kita kan memiliki pola pikir dan bernalar lah kita. Ketika seseorang tidak memiliki tidak menguasai, tidak memiliki pola pikir positif, kemudian tidak memiliki daya nalar, bagaimana kita bisa menentukan atau mencari solusi untuk kasus-kasus yang dihadapi? Mungkin itu salah satunya ya, untuk salah satu informasi, kemudian berpikir kritis, nalar itu adalah faktor yang utama barangkali ya. Kemudian di samping itu juga punya pola pikirnya ada, tapi pengetahuannya kurang misalkan gitu kan. Jadi kita itu harus tetap mencari menggali ilmu ketika kita menghadapi suatu kasus atau masalah. Kita tidak memiliki pengetahuan, wawasannya pun kan berkurang, masih kurang wawasan kita. Mau bagaimana kita menyelesaikan masalah anak-anak, sementara wawasan kita pun tidak ada untuk mendukung itu, gitu ya. Itu yang kemampuan secara personalnya dari saya selaku kepala sekolah barangkali itu adalah tuntutan bahwa saya itu harus bisa menguasai pola pikir yang jernih, berpikir kritis, bisa bernalar, kemudian memiliki pengetahuan sebagai wawasan dalam mengambil keputusan, kemudian juga informasikan dari orang lain atau dari guru atau dari siswa, bahkan dari kelas barangkali itu. Kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir dari semua yang tadi disampaikan Ibu. Nah, ini pembelajaran apa ini yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan di TPN kita? Yang paling utama adalah pembelajaran. Jadi pembelajaran itu bisa menjadi bekal. Pembelajaran, kemudian pengalaman untuk kita melangkah ke depan, bukan berarti mengharapkan kembali ada kasus yang disalahkan. Tapi paling tidak kejadian ini adalah satu pembelajaran bagi saya pribadi selaku pimpinan, kemudian juga bagi guru, semua personil sekolah mungkin itu dan pembelajaran. Kemudian pengalaman juga, seandainya kita menemukan atau menghadapi kasus yang seperti ini lagi, itu kan saya udah punya pengalaman dulu bagaimana, nah otomatis menjadi bekal kita ya. Itu dari mungkin yang bisa diambil dari kasus-kasus yang sudah terjadi ya, karena mungkin anak-anak itu kadang-kadang berulang, mungkin saja kejadian ini berulang atau sama, jadi dari ada peribahasa belajar dari pengalaman masa lalu, barangkali itu yang bisa diambil hikmah dari itu semua. Yang paling utama mungkin dari kasus itu juga membuat suatu kewaspadaan dari kita, bagaimana kita melaksanakan tugas, jangan sampai lalai atau lengah. Namanya anak-anak lengah sedikit pun mungkin saya terjadi mungkin adalah pengalaman dari semua, bahkan personil sekolah seluruhnya, karena sekolah itu sehebat apapun kepala sekolah ataupun guru, kalau tidak ada kolaborasi
Jadi jujur saja kalau pengalaman dalam menangani masalah ini adalah bekal pengalaman dan pembelajaran dari pemerintah saya. Mungkin Ibu itu pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sudah selesai semuanya. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Ini merupakan pengalaman yang sangat berharga sekali untuk saya. Saya juga mendapatkan ilmu ya Bu ya, secara tidak langsung begini ketika kita mendapatkan sebuah dilema etika dalam sekolah, tidak hanya di sekolah mungkin ya Bu ya, bisa diaplikasikan di lingkungan masyarakat bahkan di rumah. Ya Ibu, terima kasih untuk waktunya. Semoga Ibu sehat selalu dan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bukan hanya untuk saya tapi juga untuk semuanya. Terima kasih sama-sama. Wassalamualaikum.